Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Piringan Hitam. Malam ini kita akan membuka satu kasus yang selama bertahun-tahun disimpan rapat oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Satu persatu, mereka yang masih hidup akhirnya mau berbicara. Dan apa yang mereka ceritakan akan mengubah cara kamu melihat gedung-gedung di sekelilingmu. Ini bukan cerita tentang hantu yang gentayangan, ini bukan cerita tentang pocong, atau ini bukan cerita tentang kuntilanak. Ini adalah cerita tentang pilihan yang dibuat oleh manusia, pilihan yang mengorbankan manusia lain, dan konsekuensi yang harus dibayar oleh semua orang yang terlibat, baik maupun tidak. Ini adalah kisah nyata dari sebuah proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta Selatan. Nama gedung yang kami samarkan, nama-nama orang yang terlibat kami ubah, tapi ini adalah kejadian nyata, sumbernya nyata, dan terornya masih terasa sampai hari ini. Tahun 1996, Indonesia sedang di puncak kejayaan ekonominya. Gedung-gedung baru tumbuh seperti jamur di musim hujan di Jakarta. Setiap sudut kota ada proyek. Setiap proyek bernilai miliaran, dan di balik setiap proyek besar selalu ada persaingan yang tidak kalah besar. Proyek yang akan kita bahas malam ini adalah pembangunan sebuah gedung perkantoran yang berlantai 28 di kawasan Segitiga Emas, Jakarta Selatan. Nilai proyeknya saat itu mencapai hampir 200 miliar rupiah. Angka yang luar biasa besar untuk ukuran pertengahan tahun 90-an. Kontraktor utamanya adalah sebuah perusahaan konstruksi besar yang sudah berdiri sejak era Orde Baru. Sebut saja perusahaan ini bernama PT Argatama. Mereka memenangkan kontrak setelah memenangkan tender yang bersaing dengan ketat. Direktur proyek ditunjuk seorang insinyur senior berumur 52 tahun. Panggil saja namanya dengan nama Pak Hendra. Ia sudah 20 tahun di dunia konstruksi, sudah membangun puluhan gedung, jembatan, dan infrastruktur di seluruh Indonesia. Orang-orang yang bekerja dengannya menyebutnya sebagai salah satu insinyur terbaik yang pernah ada. Akan tetapi, proyek ini berbeda dari yang sebelumnya. Tekanannya luar biasa, deadline yang ketat, dan klien meminta gedung selesai dalam waktu 20 bulan. Jauh lebih cepat dari standar proyek sejenisnya yang biasanya memakan waktu 3 tahun. Anggaran pun sudah dipotong di sana-sini oleh manajemen pusat untuk memaksimalkan margin keuntungan. Pak Hendra sudah 2 kali mengajukan keberatan secara resmi, dan selalu ditolak oleh atasannya. Atasannya seorang direktur utama yang lebih suka duduk di ruang ber-AC daripada turun ke lapangan, hanya punya satu jawaban setiap kali Pak Hendra melakukan protes. Kamu digaji besar bukan untuk mengeluh, Hendra. Kamu digaji untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pak Hendra menelan rasa frustasinya, lalu ia mengumpulkan tim-tim terbaiknya, ia pasang target yang lebih agresif, dan ia meminta para mandor meminta shift malam agar pekerjaan tetap dilanjutkan. Tapi sesuatu terjadi di bulan ketiga proyek yang membuat Pak Hendra mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Bukan karena masalah teknis, bukan karena anggaran, dan bukan karena cuaca, tapi karena mendapat perintah yang datang dari lapisan paling atas perusahaan. Perintah yang tidak tertulis, yang tidak pernah dibicarakan di rapat resmi,
yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut di antara orang-orang tertentu. Perintahnya yaitu melakukan sebuah hal yang banyak orang di dunia konstruksi di Indonesia masih dianggap sebagai syarat mutlak agar sebuah bangunan besar bisa berdiri dengan kuat, bertahan lama, dan bebas dari gangguan yang tidak kasat mata. Perintahnya adalah untuk mencari tumbal. Sumber pertama kami adalah seorang pria yang sekarang sudah berumur 67 tahun. Ia tinggal di Bekasi, menjalani masa pensiun dengan berkebun dan sesekali memancing di waduk dekat rumahnya. Panggil saja dia sebagai Pak Rosid. Pak Rosid adalah mantan mandor lapangan yang bekerja di proyek itu dari awal sampai hari terakhir konstruksi. Selama hampir 30 tahun, ia tidak pernah mau bicara soal apa yang ia saksikan. Dan baru 2 tahun lalu, setelah istrinya meninggal dan anak-anaknya sudah dewasa, ia memutuskan untuk bercerita. Kami bertemu dengannya 3 kali. Setiap pertemuan berlangsung beberapa jam, dan setiap kali ia berbicara, ada momen di mana suaranya berubah lebih pelan, lebih berat, seolah-olah kata-kata itu berat untuk dikeluarkan dari dalam dadanya. Pertemuan pertama, ia bercerita tentang suasana proyek secara umum. Dan di pertemuan kedua, ia mulai menyentuh hal-hal yang ia sebut sebagai yang tidak lazim. Dan di pertemuan ketiga, pertemuan terakhir, ia menceritakan semuanya tanpa filter dan tanpa sensor. Dan inilah yang ia ceritakan. Pak Rosid bercerita bahwa di bulan ketiga proyek, seorang pria datang ke lokasi konstruksi, bukan dari pihak kontraktor, bukan dari pihak klien, dan bukan dari dinas pengawas bangunan. Pria itu datang dengan mobil gelap tanpa plat nomor yang terbaca, atau mungkin plat nomornya sengaja ditutupi. Yang ia ingat adalah pria itu berpakaian rapi, berumur sekitar 60-an, dan semua orang yang melihatnya segera minggir, seolah-olah kehadirannya membawa tekanan yang tidak terlihat. Pak Hendra sendiri yang menyambut pria itu, dan mereka berbicara di sudut lokasi proyek, jauh dari keramaian pekerja selama hampir 1 jam. Pak Rosid tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan, tapi ia bisa melihat ekspresi Pak Hendra berubah sepanjang percakapan itu. Waktu mereka mulai ngobrol, ekspresi Pak Hendra masih biasa saja, tapi semakin lama semakin tegang. Dan di akhir percakapan, Pak Hendra mengangguk dengan pelan, berjabat tangan dengan pria itu, dan pria itu langsung pergi. Pak Hendra berdiri di tempat itu sendirian selama beberapa menit sebelum kembali ke aktivitas normalnya. Saya tidak pernah melihat Pak Hendra separah itu. Malamnya Pak Hendra mengumpulkan para mandor senior termasuk Pak Rosid di barak kontraktor. Tidak ada catatan rapat, tidak ada daftar hadir, pintu tertutup dengan rapat. Dan disitulah Pak Hendra menyampaikan sesuatu yang menurut Pak Rosid sampai sekarang masih membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pak Hendra bilang, ada permintaan dari atas, yaitu permintaan yang tidak bisa kita tolak. Waktu itu ada satu orang mandor yang bertanya permintaannya seperti apa. Pak Hendra terdiam lama, lalu bilang dengan pelan, proyek ini butuh yang namanya penjaga. Penjaga yang tidak kasat mata. Dan untuk mendapatkan penjaga seperti itu, kita harus memberikan sesuatu. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit setelah Pak Hendra selesai. Pak Rosid bercerita bahwa beberapa mandor langsung menundukkan kepala, beberapa tampak pucat, dan satu orang mandor dari Madura langsung berdiri dan meminta izin untuk keluar. Ia tidak pernah kembali
ke proyek setelah malam itu. Pak Rosid bertahan bukan karena ia setuju, tapi karena ia tidak tahu harus kemana. Ia punya istri yang sedang hamil, punya kontrakan yang harus dibayar, dan tidak ada tawaran kerja lain yang menunggu di luar sana. Ia bertahan dan menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Pria yang datang ke lokasi proyek itu, yang kemudian Pak Rosid tahu dari cerita-cerita di antara pekerja senior, adalah seorang dukun terkenal di kalangan pengusaha dan kontraktor besar Jakarta. Panggil saja dia dengan nama Ki Prawiro. Ki Prawiro bukan dukun sembarangan. Ia tidak membuka praktik di pinggir jalan, tidak pasang iklan di koran, namun klien-kliennya hanya datang dari referensi mulut ke mulut. Dan kebanyakan adalah orang-orang yang punya uang dan kekuasaan, seperti pengusaha properti, kontraktor, politisi, bahkan beberapa pejabat pemerintah. Tarif jasanya tidak pernah dipasang secara resmi, tapi orang-orang yang pernah menggunakan jasanya berbisik bahwa angkanya bisa sampai ratusan juta rupiah, dan itu di tahun 90-an. Ketika 100 juta rupiah masih terasa dengan nilai yang jauh lebih besar dari sekarang. Tapi yang paling ditakuti dari Ki Prawiro bukan tarifnya, tapi yang ditakuti adalah syaratnya. Ki Prawiro tidak meminta uang sebagai bayaran utama, ia tidak meminta perhiasan, hewan ternak, atau benda pusaka. Yang ia minta jauh lebih berat dari semua itu. Ia meminta nyawa. Bukan dalam arti harfiah yang langsung dan kasar seperti pembunuhan berencana yang mudah dibuktikan. Ki Prawiro bekerja dengan cara yang lebih halus, lebih terselubung, dan jauh lebih sulit untuk dilacak. Setelah ritual selesai, Ki Prawiro menemui Pak Hendra. Mereka berbicara sebentar, dan Ki Prawiro menyerahkan sebuah benda kecil kepada Pak Hendra. Pak Rosid tidak bisa melihat dengan jelas benda apa itu, dan kemudian Ki Prawiro dan pembantunya pergi meninggalkan Pak Hendra sendirian. Pak Hendra sendiri berdiri di tepi area fondasi itu selama setengah jam, hanya memandangi lubang besar itu. Pak Rosid akhirnya memberanikan diri untuk mendekatinya, lalu ia bertanya apakah Pak Hendra baik-baik saja. Pak Hendra menoleh dengan mata yang sudah merah, entah karena menangis atau karena angin malam atau karena sesuatu yang lain. Pak Hendra hanya bilang satu kalimat ke saya, "Rosid, mulai besok jaga semua pekerjamu. Jangan sampai ada yang bekerja sendirian di area fondasi." Pak Rosid mengangguk, tetapi di dalam hatinya ia sudah tahu, perintah itu bukan untuk melindungi pekerja dari kecelakaan biasa. Perintah itu adalah cara Pak Hendra yang tidak berdaya menolak, memperkecil kemungkinan apa yang sudah ia tahu akan terjadi. Kita lanjut, ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Dalam proses riset untuk episode ini, kami menemukan bahwa setidaknya ada 3 kecelakaan yang terjadi selama masa konstruksi gedung tersebut. Ketiga kecelakaan itu tercatat di arsip proyek, meski tercatat lengkap, tidak mudah untuk diakses. 2 di antara kecelakaan itu tercatat sebagai kecelakaan kerja yang berujung pada kematian, 1 lagi berakhir dengan luka parah permanen. Kami tidak akan menyebut nama-nama mereka, bukan karena kami tidak tahu, tapi karena keluarga mereka masih ada, masih hidup, dan beberapa dari mereka sudah meminta agar nama anggota keluarga mereka tidak dipublikasikan. Yang bisa kami ceritakan adalah kisah masing-masing kecelakaan itu dan bagaimana orang-orang di dalam proyek memaknai apa yang sedang terjadi.
Kecelakaan pertama, 2 bulan setelah malam ritual Kiprawiro, seorang pekerja berumur 23 tahun jatuh dari perancah di lantai 7 yang sedang dalam proses pengerjaan. Ia seorang kuli angkut dari Jawa Tengah yang baru 2 bulan bergabung di proyek itu. Panggil saja dengan nama Anto. Anto jatuh pagi hari sekitar pukul 8:30 di tengah kesibukan ratusan pekerja. Namun ini informasi yang perlu dicatat dan diingat bahwa Anto tidak bekerja sendirian. Ada 3 pekerja lain di perancah yang sama. Menurut ketiga rekannya, tidak ada yang salah dengan perancah itu. Tidak ada papan yang lapuk, tidak ada besi yang longgar, tidak ada angin kencang. Namun Anton tiba-tiba saja oleng ke belakang, seolah-olah ada yang mendorongnya, dan jatuh sebelum siapapun bisa meraihnya. Anto meninggal di tempat karena kepalanya membentur tulangan besi yang ada di bawah. Penyelidikan internal pun menyimpulkan bahwa ini adalah kecelakaan murni. Tidak ada yang dipecat, tidak ada kompensasi besar yang diberikan kepada keluarga, namun ada sedikit uang duka yang diserahkan secara diam-diam, dan semuanya selesai dalam hitungan minggu. Pak Rosid bercerita bahwa malam setelah kecelakaan itu, ia melihat Pak Hendra duduk sendirian di barak kontraktor sampai dini hari. Di depannya ada segelas kopi yang tidak diminum sama sekali. 4 bulan kemudian, kejadian kedua terjadi. Kali ini di area basement yang sedang dalam proses pengecoran dinding penahan tanah. Seorang operator alat berat berumur 40 tahun dan sudah 8 tahun bekerja di dunia konstruksi. Ia sangat berpengalaman, namun tiba-tiba ia ditemukan terperangkap di antara alat beratnya. Ia selamat, akan tetapi kedua kakinya harus diamputasi. Teknisi yang memeriksa mesin setelahnya tidak menemukan kerusakan apapun. Mesin berfungsi dengan normal, tidak ada konsleting, tidak ada kebocoran hidrolik, tidak ada komponen yang rusak. Mesin yang tiba-tiba bergerak sendiri tidak meninggalkan jejak apapun tentang kenapa ia bisa bergerak dengan sendiri dan menghimpit operator alat berat itu. Operator alat berat itu sampai hari ini masih hidup. Ia tinggal di rumahnya di daerah Tangerang. Kami sempat menghubunginya, akan tetapi ia menolak untuk diwawancarai. Yang disampaikan anggota keluarga kepada kami hanya satu kalimat. Bapak tidak mau ingat kejadian itu, dan Bapak tidak mau gedung itu disebut-sebut lagi di rumah ini. 3 bulan sebelum proyek selesai, kecelakaan ketiga terjadi. Dan ini yang paling berat untuk diceritakan. Seorang pekerja muda berumur belasan tahun, anak seorang petani dari Wonosobo yang baru pertama kali merantau ke Jakarta, ditemukan tidak sadarkan diri di dalam gorong-gorong yang belum selesai dikerjakan. Area itu seharusnya kosong karena shift malam baru dimulai 2 jam lagi. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa masuk ke sana, tidak ada yang melihatnya masuk, tidak ada yang mendengar teriakannya. Ketika ditemukan, kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda trauma fisik yang jelas. Tidak ada luka besar, tidak ada patah tulang yang terlihat, tapi ia tidak sadar dan tidak merespon apapun. Ia dilarikan ke rumah sakit, dirawat selama 9 hari, dan dia tidak pernah siuman. Pak Rosid bercerita bahwa ketika jenazah pemuda itu dijemput oleh keluarganya dari Wonosobo, ibunya tidak menangis sama sekali. Ia hanya berdiri di depan kantor proyek dan memandangi gedung yang sedang dibangun itu dengan ekspresi yang sampai sekarang tidak bisa Pak Rosid lupakan. Bukannya marah dan bukannya bersedih,
Namun ibunya seperti orang yang sudah mengerti sesuatu yang tidak perlu dijelaskan lagi. Sepertinya ia sudah tahu kenapa anaknya meninggal dunia, dan tidak ada gunanya bertanya kepada siapapun di sini. Gedung itu selesai dibangun pada pertengahan tahun 1998, tepat ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang mengguncang fondasi ekonomi negara ini. Seremoni peresmian berlangsung dengan meriah. Ada pejabat yang hadir, ada wartawan yang meliputi, ada foto-foto resmi yang terpampang di koran keesokan harinya. Namun, tidak ada yang menyebut 3 nama yang kecelakaan itu. Mereka membayar harga dari gedung itu. Gedung itu kemudian diisi oleh beberapa perusahaan yang menyewa ruang kantornya. Pada awalnya, semuanya tampak normal. Bisnis berjalan, karyawan bekerja, gedung itu berfungsi seperti yang direncanakan. Tapi kemudian, mulai ada cerita-cerita kecil yang beredar di antara para penghuni gedung. Cerita tentang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. 3 orang sudah meninggalkan proyek itu dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Anto yang jatuh dari perancah lantai 7, operator alat berat yang kehilangan kedua kakinya, dan pemuda dari Wonosobo yang tidak pernah siuman. 2 nyawa, 1 gedung, dan sebuah ritual yang tidak pernah tercatat di dokumen manapun. Pak Rosidi masih menyimpan semua itu sendirian selama 30 tahun. Pak Hendra membawanya ke dalam kubur, dan Ki Prawiro, orang yang memulai semuanya, menghilang tanpa jejak. Tapi kisah ini belum selesai, karena ketika gedung itu berdiri dan mulai diisi oleh ratusan orang yang bekerja di dalamnya setiap hari, orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang apa yang tersimpan di dalam pondasinya, sesuatu mulai terjadi. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh teknik bangunan, tidak bisa dijelaskan oleh laporan keamanan, tidak bisa dijelaskan oleh siapapun yang bekerja di gedung itu, kecuali oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Subscribe channel Piringan Hitam, aktifkan notifikasinya karena part 2 akan tayang dalam waktu dekat. Dan kali ini kita tidak hanya mendengar ceritanya, kita akan masuk lebih dalam ke lantai yang seharusnya tidak ada yang berani masuk sendirian, ke basement yang bahkan satpam paling berani sekalipun tidak mau berpatroli sendirian setelah tengah malam. Dan ke sebuah kesaksian yang selama ini tidak pernah berani diucapkan oleh siapapun yang terlibat sampai sekarang. Sampai jumpa di part 2.